Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hamdan wa syukran lillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutinitas kita, dan tentunya semuanya karena anugerah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya nikmat yang paling besar yang kita rasakan sekarang ini adalah nikmat istiqamahnya kita di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala dan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga taatnya untuk mengikuti seluruh ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada alim ulama, mutaqaddimin serta mutaakhirin, serta ulama-ulama uzzaman yang telah berjasa menyampaikan ilmu sampai kepada akhir masa saat ini kita berada. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari malam ini kita lanjutkan kembali kajian Syama'il Muhammadiyah yang nantinya insya Allah kita lanjutkan dengan sesi talaqi Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan sebelumnya kita doakan supaya saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah atau yang sedang sakit, Allah mudahkan segala urusan mereka, Allah angkat segala penyakit-penyakitnya, Allah mudahkan segala urusan-urusan orang-orang yang sedang sulit sekarang ini, dan juga Allah angkat bala daripada negeri kita tercinta ini. Khususnya kita doakan ayah daripada Bapak Pak Nunu, ya, bapaknya daripada Pak Nunu yang saat ini sedang sakit di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah mudahkan jalannya. Semoga Allah jadikan seluruh sakit yang dihadapinya menjadi pahala-pahala syahidnya yang digambarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sakit itu merupakan mendapatkan daripada orang-orang yang mendapatkan pahala syahid. Maka kita doakan supaya orang tua kita atau siapa saja, khususnya kepada orang tuanya Pak Nunu yang masih ada sekarang, kita doakan supaya sehat walafiat. Dan yang sedang sakit kita doakan semoga Allah berikan jalan yang terbaik kepada mereka. Kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah sampai di dalam bab ke-49 tentang malunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah merangkum hadis-hadis tentang syama'il baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis tentang haya, tentang malu. Malunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat bahwasannya
nasihat tentang malu ini sudah berawal dari awal kenabian. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna mimma adrakan nasi min kalamin nubuwatil ula, fa idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jadi nasihat-nasihat tentang malu, ya, itu sudah berawal dari awal-awal kenabian, risalah kenabian, artinya nabi-nabi sebelumnya. Ya. Mulai dari Nabi Adam sudah ada nasihat tentang malu. Makanya disebutkan bahwasannya malu itu seandainya ada orang yang tidak malu, maka berbuatlah sesuka hati. Maka nasihat tentang malu ini sangat penting, sangat penting. Karena seandainya orang yang sudah lepas rasa malu di dalam hatinya, sebagian daripada imannya sudah lepas dari hatinya. Wal'iyadzubillah. Yang banyak kita lihat sekarang di lingkungan-lingkungan kita banyak sekali orang-orang yang tidak punya rasa malu. Baik itu secara visualnya, yang mungkin secara berpakaian tidak ada rasa malu. Atau secara berperilaku. Apalagi yang ketika berkampanye mengatakan A, ternyata yang terjadi B. Apalagi yang tidak menunaikan janjinya. Tidak ada rasa malunya. Ditanyakan tentang lapangan pekerjaan, malah dijawab tentang pendidikan, nggak nyambung. Nah, ini orang-orang yang seperti ini tidak ada rasa malu. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat tentang malu apabila kita sambung atau kita lanjutkan nasihat itu, sering-seringlah kita menasihati anak, menasihati saudara, kerabat dekat tentang rasa malu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling malu. Bahkan dikatakan di sini malunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada anak perempuan yang belia yang sedang dipingit. Maka kita akan bacakan hadisnya di dalam bab ini ada dua hadis. حدثنا محمود ابن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره الشيء عرفناه في وجهه. Di dalam hadis ini disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam asyadda, yang paling malu di antara, kalau diumpamakan malunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking malunya seperti anak perempuan yang sedang dipingit. Tapi ini zaman dulu. Perumpamaan ini berlaku zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin nggak berlaku lagi ini. Wa kana idza kariha syai'a 'arafnahu fi wajhih. Kalau seandainya kami melihat sesuatu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak senang dengan sesuatu itu atau merasa marah atau melihat kemungkaran, maka langsung kelihatan di wajahnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis riwayat yang lain mengatakan, seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sesuatu dan merasa marah, merasa hatinya tidak enak, maka terlihatlah urat yang berada di antara jibhahnya, di antara keningnya baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya haddatsana Mahmud bin Ghailan haddatsana Waqi' haddatsana Sufyan an Mansur an Musa bin Abdullah bin Yazid al-Khatmi an maulan li Aisyah qalat Aisyah ma nazartu ila farji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau qalat ma ra'aitu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua ini tentang rasa malu. Namun hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Ya, akan saya jelaskan nanti bagaimana cara memahami hadisnya. Hadis ini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku tidak pernah melihat kepada farajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faraj itu kelamin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau Ibunda Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat sekalipun tentang faraj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Artinya kalau untuk hukum tidak boleh dipakai. Kenapa?
Karena ada sebagian ulama yang berpendapat secara hukum yang mungkin kita istilahkan dengan fiqh. Secara hukum fiqh tidak ada larangan suami istri, afwan, kalau seandainya melihat faraj, melihat kemaluan satu sama lainnya, tidak ada larangan. Namun dari bab adab itu memang dianjurkan untuk tidak melihatnya. Ya, itu tapi larangannya hanya dari bab adab saja. Tapi kalau dari secara hukum tidak ada. Kalau seandainya hadis ini dipakai, hadis dhaif ini dipakai untuk dijadikan sebagai dalil untuk tidak melihat kelamin pasangan, maka tidak berlaku. Tidak berlaku karena hadisnya hadis dhaif. Ada kecacatan yang ketika ditelisik, ketika ditakhrij oleh ulama hadis, kecacatannya yang terjadi di perawi-perawi hadisnya. Nah, maka hadis ini tidak bisa diambil sebagai dalil hukum. Ada kisah atau riwayat yang menarik tentang malu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana pada suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pengen quality time atau me time sendiri, tidak mau diganggu. Beliau datang ke kebunnya Abu Talhah radhiyallahu an, sampai mengamanahkan kepada sekuritinya Abu Talhah sampai di kebun. Nah, kebunnya Abu Talhah ini kebetulan itu dialiri oleh sungai langsung. Maka Nabi masuk ke dalam kebunnya Abu Talhah, kemudian mengamanahkan kepada sekuritinya, siapa saja yang mencari saya, tolong katakan saya tidak pengen diganggu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk di samping sungai sambil mencelupkan dua kakinya yang mulia ke dalam air. Tapi tidak lama kemudian Abu Bakar mencari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di depan melihat jejak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin sudah tahu terlebih dahulu, maka Abu Bakar menyusulnya. Sampai di situ Abu Bakar bertanya kepada sekuritinya Abu Talhah, ada nggak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam? Kata sekuritinya ada, bawabnya katanya ada. Beliau sedang tidak pengen diganggu. Apa kata Abu Bakar? Itu berlaku untuk yang sahabat yang lain. Kalau saya tidak berlaku amanah itu. Ini Abu Bakar, sahabat terdekatnya. Tidak berlaku kalau amanah seperti itu. Nah, akhirnya security ini menyampaikan amanah tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengizinkan Abu Bakar. Sampaikan kepada Abu Bakar bahwa nantinya di zamannya Abu Bakar terbebas daripada fitnah. Maka Abu Bakar masuk ke dalam kebun Nabi Shallallahu dan bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi masih di dalam posisi yang sama, ya, kakinya masih tercelup di dalam air, artinya jubahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersingkap sedikit hingga terlihat betisnya. Dan kemudian tak lama kemudian, ya, Umar ibnul Khattab, ini kebiasaannya, kalau sedang melihat dua sahabatnya tidak ketemu, kalau dicari, ini Umar pasti kepo. Mana ini dua sahabat saya? Kalau saya tidak ikut mereka berdua, saya ketinggalan kebaikan. Nah, maka Umar menyusul mencari kemana dua sahabatnya yang mulia ini. Akhirnya dapat petunjuk di dalam kebunnya Abu Talha. Akhirnya masuk juga. Bertemu dengan security, terus kemudian mengatakan, saya ingin bertemu Rasulullah. Kata security, tidak, Rasulullah mengamanahkan tidak boleh. Maka akhirnya hal yang sama juga diamanahkan kepada Rasulullah. Rasulullah mengizinkan, silakan Umar ibn Khattab silakan masuk. Masuknya Umar ibn Khattab tidak ada terjadi perubahan, masih sama posisinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersingkap betisnya di dalam air. Dan kemudian tak lama kemudian akhirnya Sayyidina Utsman pun masuk. Ya, Sayyidina Utsman datang mencari ketiga sahabatnya yang mulia. Akhirnya juga dalam hal yang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan. Namun menariknya riwayat tersebut mengatakan ketika datangnya Sayyidina Utsman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menutup betisnya. Lalu dua sahabat ini merasa keheranan, kenapa kalau kita datang berdua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menutup betisnya, sedangkan ketika datangnya Sayyidina Utsman, Rasul langsung menutup betisnya. Akhirnya ketika di luar daripada pengetahuan Sayyidina Utsman, mereka berdua bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagaimana saya tidak malu kalau seandainya dua betis saya
dilihat oleh seorang sahabat yang sangat mulia, yang Allah saja malu sama Sayyidina Utsman. Nah, itu keistimewaannya Sayyidina Utsman. Allah saja malu terhadap Sayyidina Utsman. Apalagi saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena Sayyidina Utsman ini adalah sosok seorang sahabat dari segi keistimewaannya, ya, dari bab kehormatan, kewibawaan. Sayyidina Utsman ini orang yang paling terhormat, orang yang paling berwibawa, orang yang paling menjaga wibawanya. Artinya apa? Tidak sembarangan, nggak nyeleneh, juga menjaga sikap, menjaga perkataan. Setiap kata-kata yang dilepaskan Sayyidina Utsman itu butuh pertimbangan yang matang. Makanya Sayyidina Utsman orang yang sangat menjaga wibawanya. Nah, sehingga dikatakan Rasulullah, Allah saja malu, apalagi saya. Nah, itu mungkin banyak hikmah yang kita ambil daripada kisah-kisah apabila kita baca, daripada keistimewaan daripada sifat-sifat atau karakter sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis selanjutnya, babu maja'a fi hijamati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bab yang menjelaskan tentang hijamah. Hijamah ini adalah pengobatan dengan media bekam. Bekam. Ini pengobatan yang disunnahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengobatan itu di dalam Islam disebutkan ada 3. Ya. Yang pertama, pengobatan itu bisa melalui sering-sering meminum madu. Nah, itu sesuai dengan riwayat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Syurbatul asal. Kemudian yang kedua hijamah ini. Kemudian yang ketiga, ini masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga itu adalah pengobatan melalui kai, disebut dengan kai. Kai itu adalah pengobatan dengan media besi panas yang ditempelkan kepada penyakit yang apabila misalnya terkena luka atau kudisan atau lain-lain, maka pengobatan dulu itu pakai kai. Jadi seperti besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan di kulit agar mati gitu ya. Nah, ternyata setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pengobatan dengan cara yang ketiga ini. Pengobatan dengan cara kai ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekarang masih berlaku. Bahwa ulama fiqh mengatakan pengobatan lewat kai itu sekarang sudah dilarang. Dan yang diperbolehkan hanya hijamah dan sering-sering minum madu kalau untuk pengobatan. Maka ada yang mengatakan, Ustadz, kalau misalnya khitan pakai kai, ya, seperti pakai laser, apakah itu termasuk kai? Tidak. Ya, saya mengatakan tidak. Dan saya kutip beberapa pendapat ulama fiqh dan beberapa fatwa ulama juga, itu bukan termasuk kai. Ya. Dan yang pertama, khitan itu bukan pengobatan, itu adalah salah satu daripada fitrahnya manusia. Artinya bukan termasuk pengobatan. Boleh, ya, fatwa para ulama banyak mengatakan boleh khitan itu pakai laser. Kurang lebih laser dengan kai itu kalau kita lihat medianya ada penyerupaan keduanya. Cuman di dalam bab khitan itu tidak masuk, tidak nyambung kalau disamakan dengan kai, pengobatan kai. Dan secara hukum bahwasanya pengobatan itu terbagi kepada 3. Ini dicatat. Pengobatan yang apabila pertama, seandainya pengobatan itu sudah terbukti secara ilmiah dan secara medis bahwa ada manfaatnya, ya. Tetapi secara syar'i, secara nas-nas Al-Quran dan nas hadis tidak ada yang menganjurkannya, maka itu hukumnya mubah. Contohnya mana? Ya seperti obat-obat yang kita konsumsi sekarang. Ya, mana mungkin ada parastamol dalam Al-Quran, anjuran minum diatab dan lain sebagainya, tidak ada. Nah, terus kemudian yang kedua, itu hukumnya, yang pertama hukumnya mubah. Yang kedua, pengobatan yang sudah terbukti secara syar'i ada anjurannya,
tapi secara medis belum terbukti. Itu hukumnya sunnah, yaitu tentang salah satunya adalah hijamah, ya, tentang bekam ini. Cuman akhir-akhir ini akhirnya tim medis atau secara ilmiah pun sudah ditemukan banyak manfaat daripada hijamah. Kemudian yang ketiga, ya, tidak ada nas secara syar'i, tidak ada anjuran lewat hadis Nabi atau bacaan Al-Quran, tetapi juga tidak terbukti secara ilmiah dan secara medis. Maka ini hukumnya haram, hukumnya haram. Contohnya mana? Banyak, ya, banyak, ya, seperti salah satunya dulu tuh kita mendengar ada batu batu apa itu saya lupa, batu yang dari Ponari itu, Ponari, ya, dukun kecil dulu ditemukan, apa, dukun kecil dari Jawa Timur kalau nggak salah tuh. Jadi batu itu bisa menyembuhkan, dikhawatirkan apa, dikhawatirkan terjadi kesyirikan. Nah, maka hal itu dikatakan hukumnya haram karena secara medis tidak ada batu yang bisa menyembuhkan. Ya. Kemudian secara nas pun tidak ada. حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام قال أنس احتجم رسول صلى الله عليه وسلم حجامه أبو طيبة. Bahwasanya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbekam, yang membekam Nabi Shallallahu alaihi wasallam namanya Abu Taibah. Abu Taibah. Nah, ini dicatat nih. Nanti mungkin ada yang bertanya, siapa tukang bekamnya Nabi? Nah, salah satunya adalah Abu Taibah. Fa'amara lahu bisa'ain min ta'am. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan ganjarannya dengan 2 sak gandum. Wa kallama ahlahu fawada'u anhu min kharajihi wa qala inna afdala ma tadawaitum bihil hijamah au inna min amsali dawaikumul hijamah. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh dan berbekam kepada Abu Taibah, Nabi memberi upah kepada Abu Taibah dengan 2 sak dan menganjurkan atau berpesan kepada, ya, karena Abu Taibah ini adalah masih seorang sosok Buddha, ya, masih seorang Buddha. Nah, Buddha ini pasti harus setiap tahunnya membayar upeti kepada tuannya. Akhirnya diringankan upeti Abu Taibah atas dasar rekomendasi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya 3 sok gandum sekarang menjadi 2 sok gandum. Nah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya yang paling terbaik untuk pengobatan itu salah satunya adalah hijamah, hijamah atau bekam. Hadis selanjutnya, haddatsana Amr bin Ali haddatsana Abu Dawud haddatsana Warqa bin Umar an Abdul A'la an Abi Jamilah an Ali, dari Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amarani fa'ataitul hajjama ajrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hijamah dan kemudian menyuruh saya, merekomendasikan saya untuk juga melakukan hijamah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini itu lebih dikuatkan tentang hukumnya, manfaatnya. Kenapa? Di sana ada sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Nabi sudah melakukan berbekam dan juga merekomendasikan pula kepada Sayyidina Ali. Jadi 2 ini, sunnahnya 2. Nah, maka dikuatkan kembali, sangat lebih kuat. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جبير عن الشعبي عن ابن عباس أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخضعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil akhda'ain. Nah, ini kita lihat di mana tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam itu di akhda'ain. Di mana akhda'ain? Akhda'ain itu berada di bawah kuping, sedikit ke bawah, leher, tepatnya di leher, agak sedikit keluar, yang sebelah kanan agak ke belakang sedikit, yang sebelah kiri agak ke belakang sedikit.
Maka kalau kita lihat tepatnya leher kemudian agak ke belakang sedikit. Ini akhda'ain. Nah, disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu tempat berbekamnya. Kemudian yang kedua, wa bainal katifain, dan juga di kedua pundak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa atal hajjama ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berhijamah juga memberikan upah kepada pembekamnya. Kalau seandainya upah itu disebutkan haram, ya, karena artinya bisa jadi dikatakan karena mengeluarkan kotoran, ya, atau berkaitan dengan najis, ya, Nabi nggak mungkin memberikan upah itu. Artinya Nabi pun memberikan upah karena jasanya pembekam. Hadis selanjutnya haddatsana Harun bin Ishaq haddatsana Abdah an Ibn Abi Layla an Nafi' an Ibn Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman fahajamahu wa sa'alahu kam kharajuka qala thalathatun asa' fawada'a anhu sa'an wa a'tahu ajrahu. Dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengundang tukang hijamah, tukang pembekam, dan kemudian ketika setelah berbekam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, berapa upeti yang harus kamu bayar? Ini siapa? Abu Taibah tadi, pembekamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata 3 sa' ya Rasulullah. Maka sekarang dikurangi 1 sa'. Saya rekomendasikan kepada tuanmu. Sekarang kamu hanya memberi upeti 2 sa' saja. Hadis selanjutnya haddatsana Abdul Quddus bin Muhammad Al-Attar Al-Basri, haddatsana Umar bin Asam, haddatsana Hammam wa Jarir bin Hazm. Qala haddatsana Qatadah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik berkata, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'ain. Tadi sudah kita bacakan, akhda'ain itu di bawah telinga sedikit, kemudian agak sedikit keluar ke kanan atau ke kiri, atau pas di leher. Wal kahil, tempat selanjutnya adalah kahil. Kahil itu adalah tepat di atas, ya, tepat di atas pelipisnya. Nah, ini kahil. Nah, ini kahil, pelipis, ya. Artinya di sini juga tempat yang sering dihijamah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tempat selanjutnya adalah di ubun-ubun. Kalau kita tarik di antara dua kuping secara vertikal, ya. Kemudian tepat di tengahnya, ya mungkin bisa dikatakan ubun-ubun. Ya, di situ adalah juga tempat yang banyak manfaatnya kalau dibekam di situ. Wa kana yahtajimu li sab'a asyaratin wa tis'a asyarata wa ihda isyrina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berbekam di tanggal setiap bulannya. Ini hitungannya hitungan bulan Hijriyah, ya, hitungan bulan Hijriyah. Kapan? Di saat 17 Hijriyah. Ya, di saat setiap bulan di tanggal 17 maksudnya, dan tanggal 19 dan tanggal 21. Nah, ini 3 tanggal ini yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam setiap bulannya. Mungkin bisa dikatakan tidak setiap bulan, tapi kalau seandainya di bulan tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berbekam, maka Nabi memilih 3 tanggal itu. Atau bisa jadi 3 kali dalam 1 bulan, dan itu diselang dengan 2 hari. Makanya Nabi memilih 17 diselang 2 hari, kemudian 19, kemudian 21. Hadis terakhir, haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Abdul Razak an Ma'mar an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu an anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim bimalalin ala dhahril qadami. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik mengatakan, berhijamah atau berbekam, dan beliau dalam keadaan sedang berihram. Menunjukkan apa? Bahwa tidak membatalkan ihram kalau seandainya kita berbekam di musim haji atau sedang berihram. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam saat itu di Malal. Malal itu, ya, di antara kota Mekah, sudah masuk hampir masuk ke kota Mekah, tapi masih di perbatasan itu di Malal. Daerahnya Malal namanya. Ala dhahril qadami. Beliau berbekam di atas punggung kakinya. Jadi kalau kita lihat punggung kaki, ya, maka kalau ditarik dari garis jari tengahnya kaki di atas sedikit, maka disitulah tempat bekamnya. Disebut dengan dhahril qadam.
Nah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan kita salah satu media pengobatan yang disunnahkan yang sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satunya hijamah, berbekam. Maka sunnah kita berbekam. Berbekamlah Bapak Ibu sekalian karena itu banyak manfaatnya. Nah, maka tempat bekamnya Nabi kita ulangi. Yang pertama itu di akhda'ain, ya, di leher sedikit di bawah daripada telinga, kemudian di katifain itu di dua punggung, kemudian di kuhalnya di pelipis, kemudian di ubun-ubun, kemudian di apa namanya di atas daripada punggung kaki. Nah, itu biasanya kalau seandainya orang yang sakit asam urat itu luar biasa manfaatnya. Insya Allah coba sekali Bapak-Bapak ya, jangan selalu minum obat. Kita coba sekali. Dan yang paling saya dapat informasi juga nih, kalau yang sering asam urat itu biasanya di antara apa namanya, di antara dua mata kaki ya tumit itu agak ke bawah sedikit ya agak cuman ke bawah tapi sedikit ke kanan serong kanan. Nah, artinya di pelipis pelipis kaki itu kan di bawah mata kaki ada pelipisnya yang kulitnya tipis. Nah di situ itu tempat yang paling ampuh untuk bagi orang yang kena rematik atau asam urat. Nah, insya Allah semoga bermanfaat apa yang kita bacakan. Semoga kita bisa mengikuti seluruh qudwah daripada lini kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga terpancar di dalam kolbu-kolbu kita semua nur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Insyaallah kita lanjutkan bab selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairal jaza. Malam hari ini insyaallah yang akan bertalaki dari ikhwan. Baik. Untuk